Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita insya Allah akan memulai daurah tarhib Ramadan kita, yang mana daurah ini akan berlangsung 5 hari ke depan. Dari mulai hari Kamis sekarang, ya, lalu Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin, insya Allah. Kak Vicky, kita pada daurah tarhib Ramadan ini akan belajar apa aja? Nah, kalau kalian baca di flyer, ya, di situ Kak Vicky memberikan judul mengenal serba-serbi ibadah di bulan Ramadan. Kita akan mempelajari berbagai hal, ya, terkait ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, ya. Nah, oleh karena itu, ya, Kak Vicky berharap kalian semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk menghadiri daurah ini, ya, karena ya sebagaimana yang sudah tadi Kak Vicky sampaikan, bahwa daurah ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan, ya. Dan juga adik-adik, daurah ini akan Kak Vicky rekam, jadi, ya, kalian bisa ikut bisa mengikuti kajian ini baik secara langsung atau misalkan kalian berhalangan, nanti akan ada rekamannya, ya. Baik adik-adik rahimakumullah, kita akan mulai. Nah, Kak Vicky sudah membagikan layar, sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah ya, sudah kelihatan jelas ya. Baik. Nah, adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Yang artinya, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Batil itu apa, Kak Vicky? Batil itu adalah yang salah, yang keliru, ya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan tersebut, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Kayaknya adik-adik udah banyak yang hafal nih ya ayatnya, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ya. Karena di sekolah atau mungkin kalau yang suka dengerin kajian atau dengerin radio, dengerin suka nyetel saluran channel dakwah di rumah, ayat ini kalau di bulan Ramadan itu sering diputar-putar, ya, sering diulang-ulang. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Karena di bulan tersebut Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan memerintahkan hambanya yang beriman untuk mengerjakan puasa selama sebulan penuh. Pak Fikih, kalau sebulan berarti 30 hari ya? Iya, adik-adik, kalau hitungan bulan kalender kita sih, ya kalender Masehi, biasanya kalau sebulan itu 30 atau 31 hari. Tetapi dalam kalender Islam, adik-adik, kalender Hijriyah, satu bulan itu lebih sering terhitung sebanyak 29 hari.
ya. Dan juga adik-adik dari zaman dulu Kak Vicky kecil, dari Kak Vicky zaman masih belajar puasa, kalau dulu namanya Kak Vicky itu puasa beduk. Puasa beduk tuh apa Kak Vicky maksudnya? Puasa beduk itu, jadi nih subuhnya kita bangun nih adik-adik. Kak Vicky makan sahur, ikut sahur gitu ya. Terus paginya sekolah ya, begitu. Tapi waktu Kak Vicky SD, SMP itu kalau Ramadan libur adik-adik. Liburnya sebulan, Masya Allah. Panjang liburnya ya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika apa namanya azan zuhur ya, Kak Vicky buka, makan, minum. Nah, gitu. Terus puasa lagi. Nah, terus nanti azan maghrib, makan dan minum lagi, yaitu buka puasa ya. Begitu. Nah, jadi apa namanya? Ini bisa kalian pakai cara ini kalau kalian usianya belum sampai 10 tahun. Misalkan kalian usianya sekarang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ya gitu. Mau puasanya masih belajar nggak bisa ya begitu. Tapi kalau udah 10 tahun ya kita sudah harus belajar puasa full ya dari subuh sampai matahari terbenam ya begitu. Nah, kemudian adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang beriman untuk berpuasa agar mereka semua menjadi orang yang bertakwa ya, orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, dari ayat ini kita juga tahu nih, bahwa ternyata puasa itu Allah syariatkan juga kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Ya, dari mulai zamannya para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya, itu sudah ada yang namanya ibadah puasa. Nah, selain menjadi orang yang bertakwa, adik-adik rahimakumullah, dengan berpuasa kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adik-adik rahimakumullah, dari dua hal yang sudah kita ketahui barusan, ternyata ya berpuasa ya juga memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Ya, tadi di surat Al-Baqarah kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu dalam hadis Rasulullah tadi barusan riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah ya. Wah, Allah berarti sangat baik sekali. Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, ya adik-adik rahimakumullah. Nah, juga puasa bagus untuk tubuh kita. Ya. Adik-adik yang Kak Vicky muliakan, tubuh kita ini coba deh kalian lihat. Coba kita hitung ya adik-adik ya. Tubuh kita ini
selalu kita gunakan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dari sekarang ya adik-adik, sampai tahun lalu, sampai puasa yang tahun lalu, tahun 1445 Hijriah, kita tuh makan, kita minum, kita jajan, ya, organ lambung, hati, usus, ginjal, organ pencernaan lainnya selalu bekerja keras tanpa henti dan tidak ada istirahatnya. Ya, apalagi adik-adik suka jajan, suka makan, makannya banyak. Sekali makan 2 piring. Ya, ada nggak di sini adik-adik yang kalau makan makannya 2 piring? Masya Allah, ya. Sarapan makannya 2 piring. Makan siang makannya 2 piring. Makan malam makannya 2 piring. Allah, ya. Belum lagi ditambah snacknya. Ada yang beli jajanan, ada yang beli minuman. Makannya banyak banget. Tuh organ-organ pencernaan kita, ya, nggak ada istirahatnya. Nah, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adik-adik, maka kita memberikan waktu istirahat untuk organ-organ tersebut agar tubuh kita semakin sehat. Ya, begitu. Sekarang gini adik-adik. Kita di rumah sekarang semuanya punya motor. Ya kan ya? Kita semua punya motor. Ayah, Abi ada motornya. Umi punya motornya. Kira-kira nih adik-adik, kalau misalkan ada motor, dinyalain, terus diajak jalan, terus nggak mati-mati selama sebulan penuh deh, ya. Dinyalain, diajak jalan, nggak ada berhentinya. Kak Fikir, kalau bensinnya habis gimana? Kalau bensinnya habis langsung diisi, terus dinyalain lagi. Itu kira-kira motornya rusak nggak adik-adik? Rusak. Motornya Rusak. pasti rusak. Ya, Ya. motornya pasti akan amburadul. Padahal kita tahu adik-adik, mesin motor itu terbuat dari apa? Mesin motor terbuat dari besi, ada yang dari besi, dari aluminium, ya, pokoknya benda-benda yang keras. Tetapi karena nggak ada istirahat, ya dipakai kerja terus, ya nggak berhenti. Lama-lama, ya besinya lemah, akhirnya rusak. Sama juga dengan tubuh kita, adik-adik. Ya, tubuh kita ini, organ pencernaan yang ada di dalam badan kita, itu ada butuh waktu istirahatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai momen, sebagai waktu di mana kita bisa memanfaatkan tubuh kita ini untuk beristirahat. Soalnya adik-adik rahimakumullah, kalau misalkan kita hitung ya, kita puasa dimulai dari waktu fajar, ya kan ya? Adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tuh, kita nggak makan, kita nggak minum, ya, tahan. Terus sampai adzan maghrib. Taruhlah misalkan gini adik-adik, untuk bulan ini nih, kita tuh azan subuhnya udah mau jam 5. Taruhlah jam 5 pagi, terus maghribnya jam 6. Kira-kira berapa jam? Coba deh kalian hitung. Dari jam 5 pagi ke jam 6 sore. Berapa jam tuh adik-adik? Ada yang bisa jawab nggak? Dari jam 5 pagi, jam 5 subuh, sampai ke jam 6 sore. Itu ada berapa jam adik-adik? Ayo yang di sekolah matematikanya bagus. 13. Oh, Masya Allah. Betul sekali. 13 jam adik-adik. 13 jam tubuh kita nih istirahat. Ya, begitu. Nggak makan, nggak minum kita. Tapi kok Vicky kan punya lemes. Itu adalah cobaan adik-adik. Ya,
Begitu. Nah, nih adik-adik, Kak Vicky siapkan gambar untuk kalian. Yang sebelah kiri, organ pencernaan yang tidak pernah puasa. Ususnya nangis, lambungnya nangis, ginjalnya babak belur, kayak habis dijitakin tuh ya, pada benjol adik-adik ya. Terus yang sebelah kanan, organ pencernaan yang berpuasa di bulan Ramadan. Tuh, ya, ususnya tersenyum, lambungnya tersenyum, ginjalnya jadi kuat. Gitu adik-adik ya. Ah, beneran Kak Vicky? Masa begitu? Iya, tapi ada tapinya. Tapinya apa Kak Vicky? Kita ketika sahur, ya kita bangun sahur. Kita makan makanannya yang sehat-sehat, ya. Terus ketika berbuka puasa, juga makan yang sehat-sehat, minum yang sehat-sehat, ya. Jangan makan sahurnya pakai mie. Sahurnya pakai mie instan, iya, pakai nasi, udah gitu pakai nugget, ya. Buka puasanya pakai lontong, pakai gorengan. Ya, kurang sehat adik-adik. Nggak ada buahnya, nggak ada sayurnya. Terus buka puasanya kan disunahkan pakai kurma adik-adik. Nggak dimakan kurmanya. Padahal kurma itu sehat adik-adik ya. Begitu. Nah, inilah adik-adik ya. Bisa kalian bayangkan bagaimana usus kita bekerja terus-menerus, lambung kita bekerja terus-menerus, ginjal kita terus-menerus, ya, selama setahun nggak berhenti-berhenti. Maka lama-lama dia akan sakit. Kan ada tuh adik-adik orang yang perutnya sakit gara-gara makannya terlalu banyak. Di sini adik-adik ada nggak yang punya pengalaman perutnya sakit gara-gara kebanyakan makan? Ada nggak? Ada ya. Makan apa tuh adik-adik? Hmm? Makan apa? Habis Mie. makan mie ya. Oh iya nih adik-adik, sekarang lagi zamannya makanan-makanan yang pedes. Betul nggak? Ada pedes level 1, Ya betul. level 2, level 3, level 4, level 5. Itu Kak Vicky suka 50. bertanya-tanya, itu kok mie ada level-levelnya? Emangnya mie itu lift apa ya? Mie itu gedung tingkat tinggi, ada level-levelnya gitu. Ada Kalau saya tingkatan-tingkatannya. level 0. Masya Allah ya. Nah, adik-adik, itu juga makanan yang tidak baik ya. Jangan berlebihan. Tapi Kak Vicky, aku suka makan pedes. Nah, ini ya harus diperhatikan. Jangan paksa tubuh kita, apalagi nanti Ramadan adik-adik, makannya yang pedes-pedes. Jangan ya. Boleh sesekali boleh kalau suka makan pedas, tapi jangan terlalu, nanti perutnya sakit. Akhirnya apa? Akhirnya nggak puasa deh. Kak Vicky mau cerita. Kak Vicky sudah punya ada 3 murid ya. Kak Vicky dulu ngajar di SDIT sama ngajar di TPA sekarang. Ada 3 murid Kak Vicky punya kasus usus buntu adik-adik. Nah, ya, usus buntu. Dan tiga-tiganya ini sama adik-adik ternyata, yaitu nggak suka minum air putih, alias minumnya jarang-jarang, ya. Minumnya jarang-jarang, minum air putihnya jarang, terus suka makan pedes. Nah, ini adik-adik hati-hati ya. Kalian harus jaga pola makan. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kalian bisa belajar bagaimana ya, apa namanya, hidup sehat. Ya, makan teratur, minum teratur ya. Jangan berlebihan. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, para ulama juga menyebutkan bahwa dengan berpuasa kita bisa tambah sayang kepada orang-orang fakir miskin.
Karena ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar dan haus seperti mereka. Ya, kita jadi tahu tuh adik-adik, bagaimana perasaan orang-orang fakir miskin. Sehingga ketika di bulan Ramadan, kita juga semakin rajin bersedekah. Ya, begitu. Semua orang, adik-adik rahimakumullah, ketika di bulan Ramadan, terutama orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang agamanya Islam. Kan kita nih puasa semuanya. Ketika di siang hari, kita merasakan hal yang sama. Udah jam 12 nih, jam 1, jam 2, jam 3, itu kita merasakan yang sama. Lapar, haus, dan lemas. Lapar, haus, dan lemas. Ini yang kita rasakan. Ya. Nah, orang-orang fakir miskin, adik-adik, itu mereka merasakan lapar, haus, dan lemah atau lemas itu setiap hari. Kalau kita cuma di bulan Ramadan doang, ya. Makanya, jadi ketika kita merasakan lapar, merasakan haus, merasakan aduh badan aku lemes, nah kita jadi bisa merasakan apa yang biasa dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Mereka makannya paling sehari sekali adik-adik. Ya, makannya sehari sekali. Kalau orang-orang fakir miskin adik-adik, itu mereka tuh bingung. Bingung mau makan apa. Kenapa? Karena nggak ada makanannya. Nah, bedanya dengan kita kalau mau makan juga bingung. Bingung apa Kak Vicky? Bingung mau makan pakai mau makan pakai apa? Karena saking apanya? Saking banyaknya pilihan. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana ya memanfaatkan momen bulan puasa, suasana bulan puasa ini kita jadi rajin banyak bersedekah. Misalkan nih adik-adik, ya, kalau misalkan kalian nih kan biasanya tuh ikut ikut sama orang tua kalian tuh beli takjil ya, sore-sore kan ya beli takjil. Nah, kalian nih kan biasa punya uang jajan. Kalau dikasih uang jajan, belikan makanan atau belikan minuman ya. Kasih sama orang-orang fakir miskin yang mereka mungkin tukang gojek ya, ya tukang ojol gitu adik-adik ya, ya. Atau dikasih ke marbot masjid gitu adik-adik yang suka jagain di masjid, yang suka bersihin masjid. Atau kalian bisa ke tempat-tempat yatim piatu, ya, atau ke tetangga kalian yang mungkin kelihatannya orang kurang mampu, bisa dikasih, bisa untuk kita sedekah kepada mereka. Begitu ya adik-adik rahimakumullah. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, dengan berpuasa kita mendapatkan manfaat yang banyak sekali bagi rohani kita, yaitu agama kita, dan jasmani kita, yaitu badan kita. Juga hubungan kita sesama manusia. Jadi bukan hanya sekedar lapar, sekedar haus, tidak. Ya, puasa itu memberikan manfaat yang baik untuk rohani kita, untuk agama kita, agar kita jadi orang yang bertakwa. Ya, manfaat untuk badan kita agar badan kita sehat, gitu adik-adik. Terus manfaat untuk hubungan sesama manusia, kita jadi perhatian sama orang-orang fakir miskin, ya. Kalau sama makanan, sama minuman, jangan pelit-pelit adik-adik, ya. Kita kan paling makannya bisanya berapa mangkok sih, berapa piring sih. Kalau misalkan di rumah masih banyak ada makanan, kenapa kita nggak kasih ke orang lain? Ya, begitu ya. Harus banyak-banyak berbagi. Nah, ini adik-adik ada fakta seru nih. Fakta serunya apa tuh Kak Vicky? Nah, jadi adik-adik, puasa Ramadan awal kali disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Ya, bukan di bulan Ramadan Kak Vicky. Iya, puasanya di bulan Ramadan. Tapi perintahnya
ya di bulan Sya'ban. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak di tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan ada peristiwa apa? Ada yang tahu nggak? Kak Vicky hitung sampai 5 ya. Satu, Lailatul Qadar. Kurang tepat. Ayo apa lagi? Satu, Turunnya Al-Quran. bukan. Dua, Isra Mi'raj. bukan. Tiga, ayo apa? Empat, Wafatnya Khadijah. wafatnya Khadijah. Bukan sayang, bukan wafatnya Khadijah. Nih Kak Vicky kasih clue. Perang. Ayo, perang apa tuh? Perang Kondak. Hah? Perang Khandaq. Perang Badar. Perang Badar, bukan perang Khandaq ya. Perang Badar adik-adik. Itu perang pertama kali tuh antara pasukannya kaum muslimin, pasukannya Nabi Muhammad dan para sahabat dengan pasukannya orang-orang kafir Quraisy. Hah? Kak Vicky, Nabi Muhammad sama para sahabat perangnya lagi puasa. Mereka nggak capek, emangnya nggak lemes. Adik-adik, kalau orang-orang beriman, apalagi sama Nabi Muhammad, nggak lemes, nggak cengeng. Ya, justru mereka semangat. Ya, bahkan ya adik-adik di peristiwa perang Badar, saking hebatnya, malaikat pada turun. Malaikat Jibril ya dengan malaikat-malaikat yang lain turun bantuin kaum muslimin ya. Dan yang luar biasanya adik-adik ketika perang Badar di bulan Ramadan pertama, perintah puasa pertama, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Ya, Allahu Akbar. Nah, jadi ini fakta seru aja nih adik-adik ya. Kapan sih puasa itu disyariatkan? Kapan sih pertama kali bulan Ramadan itu disuruh untuk puasa sebulan penuh? Yaitu di tahun kedua Hijriyah. Tepatnya ayatnya turun di bulan Sya'ban. Nah, ya sekarang nih kita lagi ada di bulan apa? Di bulan Sya'ban kan? Nanti hari Jumat maghrib ada yang namanya Ru'yatul Hilal. Nanti kalian bisa lihat di TV adik-adik ya, ada namanya Ru'yatul Hilal. Ya, begitu. Nah, kalau misalkan ada hilal terlihat ya di hari Jumat, maka malamnya kita sholat tarawih, hari Sabtunya kita sudah puasa ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik, kita akan membahas fikih ringkas puasa Ramadan. Kak Vicky, kemarin aku udah ikut kajian banyak sama kakak-kakak yang lain. Bahas fikih ringkas puasa juga. Nggak bosen apa? Adik-adik, yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Nih, beberapa waktu yang lalu adik-adik, Kak Vicky dengan guru-guru di TPA Masbim juga ada daurah juga. Ya, dibahas juga tentang fikih ringkas puasa bulan Ramadan, di adab-adab, kesalahan-kesalahan dan macam-macam adik-adik, ya. Dan itulah hakikatnya ilmu. Jadi ilmu itu kita jangan bosan untuk apa? Untuk senantiasa murojaah, senantiasa mengulang, ya. Orang gini adik-adik ya, kita ini manusia nih. Kalian juga manusia, praktiknya manusia, kita semua manusia di sini. Orang kita lagi puasa aja, tiba-tiba kita minum. Tiba-tiba kita makan, ya kan? Nggak taunya kita lupa, ya Allah, lagi puasa, tadi aku minum. Nah, itulah manusia. Tempatnya lupa. Oleh karena itu, para ulama adik-adik ketika memasuki bulan Ramadan, tahu nggak majelis ilmu apa sih yang mereka bahas? Yaitu fikih ringkas puasa, adab-adab berpuasa, ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita kerjakan. Bahkan ada ulama membuat membuat kitab khusus mengenai majelis di bulan Ramadan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
ya. Ada bukunya bagus sekali itu, dibahas sepanjang di bulan Ramadan. Bahkan adik-adik banyak juga ustadz-ustadz membuat program-program belajar di bulan Ramadan selama sebulan penuh, begitu ya. Dan ini diulang terus, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Jangan bosan. Nah, adik-adik rahimakumullah, mempelajari fikih puasa itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena dengan mempelajarinya, setiap muslim bisa menjalani ibadah puasa dengan benar. Ya, kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, pasti kita akan melakukan banyak kesalahan adik-adik. Ya, nanti kita akan bahas kesalahan-kesalahan seputar di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Kesalahan itu terjadi karena nggak punya ilmunya. Ilmunya terbatas. Berbeda dengan orang yang punya ilmu. Dia tahu ini benar, ini salah, berdasarkan dengan ilmunya. Allah berfirman di surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Wahai Muhammad, pelajarilah, ketahuilah, ya, kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa kata para ulama adik-adik? Kita ini dituntut untuk banyak-banyak belajar. Kita ini harus punya semangat menuntut ilmu. Begitu, agar kita bisa beribadah dengan benar. Dan adik-adik rahimakumullah, hukum puasa Ramadan adalah wajib alias fardu ain. Barang siapa yang tidak mengerjakannya tanpa uzur itu apakah fikih? Uzur itu tanpa alasan, tanpa sebab, dia nggak puasa, maka dia berdosa besar. Misalkan nih, gini adik-adik, ada orang, dia makan sahur, dia minum sahur, makan sahur biasa. Ya, tiba-tiba di jalan, jam 2 siang, ya, dia makan dengan sengaja, dia minum dengan sengaja. Alasannya apa? Alasannya karena lapar dan haus. Nah, ini salah atau benar adik-adik? Jawabannya adalah salah. Salah besar. Salah besar. Orang yang melakukan itu, maka dia berdosa besar. Adik-adik, nggak boleh sembarangan. Kak Vicky, berarti aku yang masih kecil, umur 7 tahun, aku dosa juga? Enggak. Yang mendapatkan dosa besar itu adalah orang-orang dewasa yang sudah baligh. Kalau perempuan, dia sudah haid. Kalau laki-laki, dia sudah punya tanda-tanda baligh. Biasanya suaranya jadi besar. Suaranya jadi ngebas gitu adik-adik. Tadinya suaranya anak-anak, suaranya kayak gini, tiba-tiba dia suaranya besar begitu. Nah, itu tandanya laki-laki tersebut atau anak laki-laki tersebut sudah jadi anak laki-laki yang baligh. Itu tanda, ya, tanda-tandanya di antaranya ya. Nah, dosanya besar sebesar apakah Vicky? Aku penasaran deh, dosanya sebesar apa sih? Nah, ini adik-adik, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa, yang dia berbuka dengan sengaja 1 hari di bulan Ramadan, maka walaupun dia ganti dengan puasa 1000 hari, untuk ganti 1 hari itu nggak akan pernah bisa mengganti atau mengqadha puasa 1 hari yang dia tinggalkan. Tuh adik-adik, ya. Ini yang ngomong sahabat Nabi nih. Ini yang ngomong sahabat Nabi yang paling tahu tentang Al-Quran. Dia tahu ayat ini turun di tempat apa, kapan, di hari apa. Tuh adik-adik, Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa tuh adik-adik. Makanya kalian kalau sudah tahu, jangan coba-coba membatalkan puasa tanpa sebab, tanpa uzur.
nanti dosanya sangat besar. Emangnya Kak Vicky diancam pakai apa? Nah, nanti ada loh adik-adik Kak Vicky bawakan hadisnya ya. Begitu. Nah, nih hadisnya nih adik-adik. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Siapa yang mau baca hadis ini? Saya. Sebutin namanya. Coba siapa yang mau baca? Pak. Aku mau. Siapa? Aku Alifa. Alifa, coba Alifa. Alifa tinggal di mana, Nak? Di Depok. Di Depok. Alifa kelas berapa? Kelas 6 Kelas 6. Masya Allah. Di mana sekolahnya Alifa? di Al-Fikri Cafe. Al-Fikri, Masya Allah. Yuk dibaca Alifa. Bacanya pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut kayak orang bawa motor 120 km per jam. Weng. Oke. Silakan. Kemudian aku dibawa. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas. Ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya, mereka itu siapa? Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. HR An-Nasa'i. Hadis ini adalah ancaman bagi yang tidak berpuasa tanpa uzur alasan. Masya Allah. Mumtaz buat Alifa. Barakallahu fiik. Nah, adik-adik rahimakumullah. Tuh, udah denger kan hadisnya? Kalau kita di bulan Ramadan nggak berpuasa tanpa uzur, nih, ya, ancamannya. Nanti di akhirat, kita akan digantung. Digantungnya terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, adik-adik mohon dinonaktifkan kembali mikrofonnya ya. Yang merasa mikrofonnya aktif, tolong dimatikan. Ya, terima kasih ya. Nah, kakinya di atas, kepalanya di bawah, terus sama malaikat mulutnya disobek adik-adik. Ya, di riwayat yang lain mulutnya disobek dari sini sampai di rahangnya nih, sampai di kupingnya. Ya, dari sini sampai sini. La haula wala quwata illa billah. Bukan digunting, disobek adik-adik. Ya, serem. Dan mulutnya mengalirkan darah. Kenapa? Karena disobek. Ntar rapat lagi. Ntar kalau udah rapat sama malaikat disobek lagi. Ntar rapat lagi, disobek lagi. Nah, ketika digantung adik-adik, digantungnya itu kakinya bukan diikat, bukan. Kakinya ditusuk. Cus. Sakit tuh adik-adik. Ya. Ya, makanya jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah membatalkan puasa. Kecuali nanti ada uzur-uzur yang Kak Vicky sebutkan ya. Jadi kalau misalkan kalian diajak sama temennya nakal. Misalkan nih yang laki-laki nih, biasanya nih ya main futsal atau main bola nih. Oh, main bola. Jam 3 sore tuh. Atau mau menjelang asar main bola tuh. Habis tidur siang main bola, tiba-tiba haus. Ada temennya yang ngajakin, kita jajan yuk, kita beli es yuk. Jangan mau adik-adik ya. Itu teman yang tidak baik ya, begitu. Jangan malah, iya yuk. Jangan begitu. Ya, ingat hadis ini ya adik-adik ya. Kita diancam sama Rasulullah oleh Allah dan Rasulnya ya dengan ancaman yang sangat menakutkan. Nah, berikutnya adik-adik, rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat. Niat di dalam hati dan menahan diri dari setiap pembatal puasa dimulai sejak terbit fajar atau waktu subuh
hingga terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Ya. Nah, adik-adik, niat puasa itu kita lakukan setiap malam. Jadi nih, kalau misalkan kita habis sholat tarawih, kita niat di dalam hati kita, besok aku mau puasa. Dah cukup. Niatnya begitu. Niat di dalam hati, aku besok mau puasa. Aku mau puasa Ramadan besok. Gitu. Ya. Kak Vicky, kalau misalkan itu ada doa-doa niat puasa, itu boleh dibaca nggak sih? Nah, adik-adik rahimakumullah, pendapat yang benar, niat itu tidak diucapkan. Ya, niat itu tidak diucapkan. Misalkan, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang hafal nggak? Niat puasa itu doanya. Di sini adik-adik ada yang hafal? Kak Vicky, aku boleh nanya nggak, Pak? Kalau mau nanya nanti ya di akhir kajian ya. Sekarang Oke. kita fokus dulu. Nah, ini Kak Vicky mau tanya, ada nggak di sini yang hafal doa niat puasa kayak tadi? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh, Amar hafal, Mar. Iya. Iya, Mar. Hah? Coba, Amar. Iya. Coba. Ustadz mau dengar. Gimana? Itu. Mm-mm. Nawa juga Arab. Saya juga apa Kak? Gitu. Nawa itu sama Mm-mm. lillahi ta'ala. Nah, itu adik-adik. Kak Vicky, aku juga hafal. Ternyata hafalnya yang banyak ya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik. Nah, sebelumnya dinonaktifkan kembali ya mikrofonnya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Nah, adik-adik, biasanya niat puasa ini dibaca di masjid-masjid. Dipimpin sama imamnya ya. Nawaitu sawma ghadin an adai dan seterusnya. Itu boleh nggak sih? Kata para ulama itu tidak boleh adik-adik. Jadi baca niat itu nggak keras-keras. Baca niat itu ya niatnya dilafalkan kayak kita baca sholat ketika zuhur loh. Kita kalau sholat zuhur bacanya gimana? Pelan-pelan kan? Nah bacanya kayak gitu. Tetapi ulama di Indonesia dulu tujuannya untuk mengajarkan kaum muslimin. Makanya dikencengin. Cuma jadi kebiasaan. Begitu adik-adik. Nah, makanya kita yang sudah misalkan udah hafal nih, udah nggak usah ikut-ikutan, ya. Nggak usah ikut-ikutan. Kita niatnya dalam hati, bilangnya gini, besok aku mau puasa, udah selesai. Nggak repot-repot, kita ngafalin doa niat puasa. Emang Kak Vicky, Rasulullah ngajarin kita baca doa niat puasa? Jawabannya adik-adik Rasulullah nggak ngajarin tahu. Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita baca doa nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Kak Vicky udah cari di kitab-kitab ya, kitab-kitab hadis ya, itu Kak Vicky udah cari-cari itu tidak ada. Yaitu hanya ulama saja berijtihad, ulama membuat sebuah produk hukum ya yang untuk membantu kaum muslimin, tapi caranya keliru di Indonesia, yaitu dibacanya dengan kenceng-kenceng. Jadi yang benar bacanya pelan-pelan. Berarti Kak Vicky kalau misalkan aku sholat tarawih, ada yang baca nawaitu soma godin kenceng-kenceng, aku ikutan. Apa enggak? Jawabannya nggak usah ikut adik-adik ya. Begitu. Kita bacanya pelan-pelan saja. Seperti itu. Baik. Nah, itu nih. Rukun puasa ada dua ya adik-adik. Niat di dalam hati, terus menahan diri dari setiap pembatal puasa. Nggak makan, nggak minum, ya. Begitu. Ya. Dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kemudian, syarat-syarat puasa Ramadan. Ini terakhir adik-adik ya. Setelah ini kita tanya jawab.
Syarat-syarat puasa itu yang pertama adalah beragama Islam. Nih Kak Vicky mau tanya adik-adik. Kalau misalkan ada artis atau teman kita yang non-muslim ikut-ikutan puasa di bulan Ramadan, kira-kira puasanya sah atau tidak? Dia dapat pahala nggak adik-adik? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak. Tidak dapat adik-adik. Emang kenapa Kak Vicky kok nggak dapat? Kan dia ikutan puasa juga. Iya, Karena muslim betul. itu adalah kunci utamanya. Betul. Bahkan muslim aja dosa-dosanya muslim gak bakalan di neraka selamanya, enggak. Jadi kuncinya itu muslim doang. Iya, adik-adik rahimakumullah. Jadi, agar puasa kita diterima oleh Allah, kitanya harus jadi orang Islam dulu. Ya, begitu. Walaupun ada orang non-muslim, dia puasa menghormati katanya. Aku menghormatin kamu, kamu puasa, aku juga puasa. Yaitu baik buat dia adik-adik. Mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Tapi kalau ditanya Allah terima atau tidak pahalanya, dikasih pahala atau tidak, jawabannya tidak. Karena dia bukan Islam. Begitu. Lalu yang kedua sudah baligh. Nah, tadi yang Kak Fitri sebutin ya, kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki suaranya sudah berubah. Kak Vicky, kalau kita yang kecil-kecil ini gimana nih, yang masih SD? Puasanya diterima nggak sama Allah? Diterima adik-adik, tenang aja. Kalian nih dari kecil belajar puasanya full, itu jadi tabungan pahala tahu. Tabungan pahala buat kalian, buat ayah ibu kalian. Bahkan sebagian ulama mengikut sertakan kakek dan nenek kalian. Tuh, banyak yang kalian kasih pahala. Siapa yang mau belajar puasanya full tahun ini? Ada nggak? Mudah-mudahan ya, kalian puasanya full dari subuh sampai maghrib. Hebat. Terus adik-adik yang ketiga, berakal. Berarti kalau ada orang gila, ada orang gila dia ikutan puasanya sah nggak? Enggak. Iya, dia harus berakal dulu. Ya, harus sembuh dulu gilanya. Dikasih obat ya Kak Vicky? Iya, dibawa ke rumah sakit ya, diobatin sama dokter. Lalu yang keempat, sehat. Jadi kalau orang sakit, nggak wajib untuk puasa. Apalagi sakitnya sampai dirawat di rumah sakit. Ya, begitu. Kak Vicky dulu punya murid adik-adik, waktu di SDIT. Dia udah pucat mukanya, badannya udah panas, ya Allah. Ya, Kak Vicky suruh minum. Udah nak, kamu minum aja, dibatalin puasanya. Dia nggak mau. Nggak mau, aku mau puasa. Katanya gitu. Ya memang hebat sih adik-adik ya. Tapi kalau kalian sakit, jangan dipaksain. Ya, jangan dipaksain. Ya, begitu. Lalu yang kelima, sedang tidak safar. Safar tuh apa Kak Vicky? Safar tuh pergi jauh. Jaraknya sampai 85 km. Pulang kampung. Misalkan dari sini sampai ke Tegal. Atau dari sini sampai ke Subang. Itu udah jarak safar tuh. Dari sini sampai ke mana? Ke Merak sana. Ya, ke Pelabuhan Merak sana. Atau dari sini sampai ke Pelabuhan Ratu. Tuh. Udah jarak safar adik-adik. Ya. Kalau orang safar, maka dia boleh tidak berpuasa. Dan yang terakhir, ya syarat puasanya itu adalah suci dari haid dan nifas. Kak Vicky, aku uminya habis lahiran. Dia nggak puasa Kak Vicky tahun kemarin. Nah, itu kenapa nggak puasa? Karena umi kalian lagi nifas. Orang nifas habis melahirkan, tidak wajib puasa adik-adik. Bahkan nggak boleh puasa.
Ya, begitu. Atau misalkan Umi kalian di rumah, tiba-tiba kalian lihat lagi makan buah di rumah, lagi nyemilin ciki, terus kalian kaget, hah, kok Umi nggak puasa? Nah, bisa jadi Umi lagi haid, lagi datang bulan, jadi Umi nggak puasa. Kok begitu sih Kak Vicky? Nggak adil dong. Aku aja puasa terus. Nah, adik-adik, justru kalau umi kalian lagi haid atau kakak kalian yang perempuan lagi haid, dia puasa, maka dia berdosa. Ya. Begitu. Kok begitu sih Kak Vicky? Itulah Allah Subhanahu wa taala maha baik. Soalnya kalau perempuan lagi haid itu sakit, terus lemes, apalagi habis melahirkan. Ya habis punya dede baru harus nyusuin, harus makanannya harus sehat, yang banyak, biar cepat pulih, biar cepat sembuh. Nah inilah adik-adik rahimakumullah. Untuk hari ini mungkin sampai sini dulu ya. Tadi ada yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya silakan. Sebutkan namanya. Silakan yang mau Alifa, puas. Pak. Iya. Siapa? Alifa. Alifa mau tanya apa, Nak? Raisa dulu aja, Pak. Dia dari tadi mau tanya deh kayaknya. Raisa. Oke deh, Raisa. Silakan. Kak Vicky, kalau kita ada orang yang lagi sakit, nah pas lagi puasa, nah terus orangnya itu masih kuat buat puasa, itu boleh dilanjutkan puasa nggak? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali, Raisa. Adik-adik, Raisa tadi bertanya, Kak Vicky, ada orang sakit, terus dia tetap puasa, itu gimana hukumnya? Nah, yang bisa menentukan adalah pertama dokter, Raisa ya. Kalau dokter bilang, Adek, nggak usah puasa dulu ya, maka kita jangan puasa. Atau misalkan umi kita tiba-tiba sakit, dibawa ke puskesmas, dibawa ke klinik, terus dokternya bilang, ibu lagi sakit, nggak usah puasa dulu. Berarti nggak usah puasa. Gitu, Raisa ya. Berarti puasa sakitnya sakit yang berat. Kak Vicky, aku juga sakit tahu. Aku sakit pilek gitu, aku boleh nggak puasa? Ya Allah, sakit pilek doang mah nggak usah ya. Sakit pilek mah puasa aja ya. Kalian bobo aja, bobo. Gitu istirahat. Tapi Kak Vicky, jadi puasa aku banyak tidurnya dong. Nggak apa-apa kan lagi sakit, lagi pilek. Tapi puasa. Kenapa? Karena kata para ulama, pilek itu bukanlah penyakit yang membahayakan. Tapi sekali lagi adik-adik, kalau misalkan dia sudah disuruh istirahat sama dokter, disuruh berbuka, maka dia harus berbuka. Ya, begitu. Silakan pertanyaan berikutnya. Aku, Kak. Iya, Alifa. Jazakillah khair, Raisa. Silakan, Alifa. Aku ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa, Bapak? Nggak apa-apa. Aku mau nanya yang pertama, itu kan cara-cara puasa Ramadan itu kan harus sudah balik. Kalau misalnya kita belum balik tapi tetap puasa itu diterima nggak, Pak? Pertanyaan pertama jawabannya diterima. Tadi Kak Vicky sudah bahas, sudah singgung, kalian akan tetap dapat pahala, akan tetap memberikan juga dapat pahala orang tuanya, kata para ulama. Ya, ayah dan ibu mendapatkan pahala. Pahala apa Kak Vicky? Mendidik di atas kebaikan. Bahkan ada ulama yang lain, kakek neneknya juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kakek neneknya mendidik orang tua kalian menjadi orang tua yang baik. Dan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Tuh, adik-adik ya. Terus yang kedua apa, Alifa? Tadi aku sedikit lupa. Oh ya, yang puasa kan ada niatnya kan, Pak? Nah, itu kita kalau baca Indonesianya aja boleh nggak, Pak? Kayak aku boleh. Puasa itu boleh, Pak? Boleh. Jadi kalau misalkan Alifa ragu nih, ya, ragu niatnya biar yakin, ngomong, aku besok puasa, cuman ngomongnya pelan-pelan. Ya, sekali aja cukup, nggak usah diulangin sampai 1000 kali, ntar pegel mulutnya.
Diulangi Kasih tahu, dibaca sekali aja. Aku besok mau puasa. Udah gitu ya. kasih tahu Baik. Vicky. Sama-sama. Siapa lagi? Aku, Kak. Aku. Sihah. Siapa namanya? Aku, Kak. Iya. Nora. Siapa? Nora. Maria. Nora. Nora. Iya, silakan Nora. Mau tanya apa? Kak, kalau misalnya ada orang nggak puasa gitu, terus itu makan di depan orang yang nggak puasa, itu berdosa nggak, Kak? Dia ada uzur nggak? Ya, pertanyaannya gitu ya, adik-adik ya. Dia nggak berpuasa, ada uzur atau tidak? Kalau ada uzur, maka dia nggak berdosa. Ya, misalkan dia lagi sakit, dia harus makan sebelum minum obat, dia makan dulu kan? Masa dia harus ngumpet-ngumpet makannya? Ya, begitu. Tapi kalau orang ini sehat, orang ini nggak lagi safar, orang ini nggak lagi haid, jadi dia makan tanpa uzur, dia dosa. Dosanya double adik-adik. Dia dosa buat diri sendiri, lalu yang kedua dosanya adalah menampakkan dosa tersebut di banyak orang. Bahkan itu nanti bisa jadi dosa jariah. Dosa jariah itu apakah Vicky? Dosa yang selalu mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Ih, serem. Ya, begitu. Ya, Nora. Berikutnya siapa lagi? Saya. Akila, mau nanya apa? Kak, Afan izin bertanya. Kalau kita masih belum balik, tapi usianya masih 10 tahun, terus kita nggak puasa, itu batal nggak, Kak? Apakah harus diganti atau tidak? Masya Allah, pertanyaannya bagus banget, Akila. Kak Vicky, aku mau tanya. Aku usianya 10 tahun. Aku belum balik. Tapi aku bisa balik badan. Aku belum balik, ya. Terus aku lagi puasa. Aku batal. Aku ngumpet-ngumpet minum di dapur, ngambil air di kulkas. Itu aku nanti dosa nggak? Jawabannya nggak dosa. Cuma jangan. Ya, itu adab jelek. Allah Maha melihat. Ya. Terus yang kedua, aku wajib ganti nggak nanti kalau aku udah di luar bulan Ramadan? Jawabannya tidak wajib mengganti. Ya. Sama kalian juga adik-adik udah balik nih, belum balik, kalian sakit 10 hari, naudzubillah. Tapi ya, misalkan masuk rumah sakit 10 hari nggak puasa, udah nggak usah diganti. Ya, hitungannya kalian itu belajar berpuasa. Jelas ya, Akilah ya? Kalau nggak ada uzur, Kak? Iya, sama, nggak ada uzur juga, nggak dosa. Nggak dosa dan tidak perlu mengganti. Kalian itu wajib puasanya nanti. Kalau udah usia 10 tahun, itu harus diajarkan puasa. Kalau sudah balik, kalian sudah wajib puasa. Ya, begitu. Tapi bukan berarti kalian setelah Kak Vicky bilang kayak begini, Ustadz bilang kayak begini, jadi malas belajar puasa. Itu namanya anak yang nggak soleh, anak nggak solehah. Harus belajar ya, begitu. Mulai belajarnya kapan? Kata para ulama, mulai belajar dari usia 7 tahun. Terus kalau udah usia 10 tahun, itu dianjurkan dia puasa full. Jangan puasa setengah hari, puasa full, belajar. Ya, begitu. Nah, berikutnya Zi mau nanya apa, Zi? Ayo. Itu Kak Vicky, kalau ada orang yang pengen puasa cuman orangnya tuh gak tahu kalau itu udah 1 hari lebih dari puasa, itu bakalan dapat pahala atau gak dapat apa-apa. Ulangi lagi pertanyaannya, Zi. Coba pelan-pelan. Kalau ada orang yang pengen puasa cuman belum tahu kalau puasanya udah selesai 1 hari yang lalu, itu bakal dapat pahala atau enggak? Masya Allah, ini pertanyaannya berat sekali. Ada orang berpuasa, tapi dia tidak tahu kapan waktu berbuka.
ternyata waktu berbukanya sudah lewat, ya. Itu apakah dia tetap dapat pahala puasa? Jawabannya dapat pahala puasa. Atau misalkan begini, ada orang seperti orang-orang adik-adik yang dia berada di astronot gitu ya. Dia kerjanya sebagai astronot. Atau dia tinggal di negara yang kalau misalkan siangnya itu bisa sampai sebulan. Atau siangnya itu sampai berbulan-bulan. Nggak ada tenggelamnya waktu harinya itu. Nah, itu gimana dia puasanya? Dia puasanya itu hitungan waktu, bukan hitungan matahari. Jadi, hitungan waktu biasanya di sana puasa berapa jam, dimulai dari kapan sampai kapan. Nah, seperti itu ya. Kalau jawabannya tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Yang penting, dia menjalankan puasa di bulan Ramadan. Baik, yang terakhir adik-adik, siapa lagi yang mau tanya? Satu lagi. Aku Kak. Ustaz, Iya, siapa namanya? Eza. Iya, Eza. Eza tinggal di mana? Eza Kak. Iya, tinggal di mana? Bojonegoro. Oh, di Penogoro. Ya, silakan mau tanya apa? Kalau semisal kalau puasa, terus kalau gosok gigi atau membersihkan telinga itu boleh nggak Kak? Masya Allah. Ini pertanyaannya dijawabnya nanti sesi berikutnya, nggak Boleh. apa-apa ya? Iya, Kak, tapi terima nggak, kasih. tapi nggak apa-apa dijawab aja sekarang ya. Adik-adik, kalau kita puasa, gosok gigi itu batal. Oh, gosok gigi itu batal kalau odolnya dimakan. Kalau airnya diminum. Tapi kalau gosok gigi, gosok, terus kita kumur-kumur, kita buang, nggak ditelan airnya, nggak batal, ya. Terus misalkan lagi puasa ngupil gitu, batal nggak puasanya? Jawabannya nggak batal. Batal kalau ya, itu nggak usah lah jorok ya. Atau misalkan ini, kuping korek-korek kuping. Iya, batal atau enggak? Jawabannya enggak batal. Ya, memang adik-adik, ada Kak Fikri pernah membaca di salah satu kitab dalam mazhab Syafi'i, itu ada yang membahas itu, tapi itu dalilnya sangat lemah sekali. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan standar hukum bahwa orang yang ngorek kuping, orang yang ngupil itu membatalkan puasa. Ya, jadi jawabannya orang yang puasa boleh ngupil, boleh ngorek kuping. Jelas ya? Baik, adik-adik rahimakumullah, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada daurah pertama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk kita doa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.